Halo sahabat Epscape dan Eps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal UKOM terkait dengan gizi. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Nah, langsung aja yuk ke soal yang pertama. Seorang ahli gizi akan melakukan perencanaan perbaikan pada ruangan yang ada pada salah satu institusi penyelenggaraan makanan. Dalam merencanakan sarana fisik atau bangunan, ruangan ini merupakan tempat menerima dan mengecek kualitas dan kuantitas bahan baku makanan. Letak ruangan ini sebaiknya mudah dicapai oleh kendaraan. Ruangan apakah yang dimaksud? A. Distribusi makanan, B. Penyimpanan makanan, C. Dapur makanan, D. Persiapan makanan, E. Penerimaan makanan. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ruangan yang dimaksud, di mana data fokus yang kita dapatkan yaitu untuk menerima dan mengecek kualitas bahan baku makanan. Letak ruangan ini juga sebaiknya mudah dicapai oleh kendaraan. Nah, kalau untuk melihat kualitas dan kuantitas dari bahan baku, berarti ini menunjukkan ruang penerimaan makanan. Nah, pada ruang penerimaan makanan ini juga memiliki syarat yaitu dekat dengan kendaraan. Sehingga kendaraan yang membawa bahan baku dapat diakses langsung pada ruang penerimaan ini dan dapat dilakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas dari bahan baku yang sudah dipesan. Sehingga untuk soal nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E, penerimaan makanan. Nah, pada ruang distribusi makanan ini juga dapat mengecek kualitas dan kuantitas tapi dari bahan makanan yang sudah jadi. Jadi tidak tepat ya untuk opsi A sahabat Epscape. Nah, untuk penyimpanan ini juga tidak tepat ya sahabat Epscape, dapur juga tidak tepat, dan untuk opsi D juga tidak tepat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi E, penerimaan makanan. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Seorang ahli gizi melakukan konseling dengan kliennya. Sebagai seorang konselor, ia harus memberikan rasa percaya kepada kliennya. Sehingga apa yang disarankan oleh konselor dapat dipatuhi dan diikuti oleh klien. Nah, hal ini merupakan syarat konselor yaitu A. Trustworthiness, B. Objektivitas, C. Kompeten, D. Koersif, E. Atraktif. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah syarat konselor, di mana data fokus yang kita dapatkan dari soal nomor 2 ini yaitu konselor harus memberikan rasa percaya kepada kliennya, sehingga nanti apa yang dikatakan oleh konselor dapat diterima oleh kliennya. Nah, ini merupakan syarat konselor yaitu trustworthiness. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana seorang konselor itu harus memberikan rasa percaya kepada kliennya. Nah, untuk objektivitas ini tidak tepat. Ini objektivitas adalah bagaimana konselor melihat data-data yang terjadi sebenarnya pada klien. Sedangkan untuk opsi C juga tidak tepat karena kompeten ini menunjukkan bagaimana seorang ahli gizi atau konselor dapat mengatasi masalah pada kliennya. Untuk opsi D tidak tepat karena koersif ini yaitu tindakan pemaksaan. Nah, ini juga merupakan syarat yang harus dimiliki konselor ya sahabat Epscape. Nah, ini juga tidak baik dimiliki oleh seorang konselor. Nah, untuk opsi E, atraktif ini tidak tepat juga karena atraktif ini yaitu daya tarik. Sehingga yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi A, trustworthiness. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 50 tahun masuk rumah sakit dan didiagnosa oleh dokter mengalami hipertensi. Ahli gizi yang bertugas memberikan asuhan gizi dengan jenis diet rendah garam 2. Berapakah jumlah yang boleh ditambahkan pada makanan perempuan tersebut? A. Tanpa penambahan sama sekali, B. 1,5 sendok teh, C. 1 sendok teh, D. setengah sendok teh, dan E. 2 sendok teh. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang boleh ditambahkan pada makanannya. Di mana data fokus yang kita dapatkan bahwa perempuan ini mendapatkan jenis diet rendah garam 2.
Nah, pada pasien dengan tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, ini dapat diberikan yaitu ada 2 macam diet. Yang pertama adalah diet DAS, dan yang kedua adalah diet rendah garam. Nah, diet rendah garam ini juga terbagi menjadi 3, yaitu diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Nah, untuk diet rendah garam 1 ini, itu tidak boleh diberikan penambahan garam sama sekali. Sedangkan pada diet rendah garam 2, itu dapat diberikan setengah sendok teh atau sebanyak 2 gram. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, setengah sendok teh. Sedangkan untuk diet rendah garam 3, itu dapat diberikan sebanyak 1 sendok teh atau 4 gram. Jadi untuk opsi A, B, C, dan E ini tidak tepat ya sahabat EBSCAP. Yang paling tepat jawabannya adalah opsi D, setengah sendok teh. Selanjutnya kita masuk untuk soal nomor 4. Seorang ahli gizi catering diminta untuk menyusun menu makan siang selama 7 hari untuk makanan siang karyawan pabrik. Menu yang digunakan adalah menu standar dan tidak boleh terjadi pengulangan bahan makanan selama 7 hari. Apa yang harus disiapkan oleh karyawan catering tersebut? A. Standar resep, B. Master menu, C. Menu diet, D. Pola menu, dan E. Standar porsi. Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah apa yang harus disiapkan oleh karyawan catering tersebut. Di mana pada data fokus yang kita dapatkan yaitu menyusun menu makan siang selama 7 hari dan tidak boleh terjadi pengulangan. Kalau tidak boleh terjadi pengulangan, ini berkaitan dengan master menu. Di mana master menu ini merupakan alokasi item pada matriks siklus menu. Tujuannya yaitu agar tidak ada pengulangan pada siklus menu tersebut. Jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, master menu. Sedangkan standar resep ini dia berisi tentang standar baku, resep, lalu cara pengolahan. Nah, ini tujuannya yaitu agar menu yang disajikan sama rasa dan kualitasnya. Nah, kalau menu diet ini juga tidak tepat karena menu diet ini berkaitan dengan diet yang akan diberikan. Pola menu juga tidak tepat ya sahabat EBSCAP karena pola menu ini berkaitan dengan contohnya itu adalah pemberian 2 kali protein hewani, 2 kali protein nabati. Contohnya seperti itu. Dan standar porsi ini berkaitan dengan jumlah porsi yang diberikan. Sehingga untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, master menu. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Ahli gizi suatu puskesmas menjalankan program pemberian tablet FE pada remaja putri di suatu SMA negeri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejadian anemia pada remaja putri. Program tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Inovatif, dan E. Rehabilitatif. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat EBSCAP? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal nomor 5. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat seperti apa. Dari data fokus ini kita dapatkan bahwa tujuannya yaitu untuk mencegah. Kata kuncinya yaitu mencegah. Kalau mencegah berarti dia termasuk pada preventif. Karena preventif ini merupakan kegiatan untuk pencegahan agar tidak terjadi masalah gizi. Jadi untuk soal nomor 5 yang paling tepat opsi A ya sahabat EBSCAP. Nah, kita lihat untuk opsi promotif. Kalau promotif, ini tujuannya adalah promosi kesehatan. Ini tujuannya juga nanti untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari sasaran kita. Sedangkan untuk opsi C, kuratif, ini adalah tindakan untuk pengobatan. Untuk opsi D juga tidak tepat ya sahabat EBSCAP, karena inovatif ini berarti ide baru. Nah, untuk opsi E juga tidak tepat, karena untuk opsi E ini rehabilitatif adalah tindakan untuk pemulihan. Jadi yang paling tepat adalah preventif ya sahabat EBSCAP, yaitu opsi A. Nah, itu tadi video kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.